Nah Sobat Pajak, jadi kalau Sobat Pajak sama Bang Dwi biasanya lewat nih di jalan-jalan kan ada LED tuh, ada tulisannya e-trap gitu kan. Nah Sobat Pajak sama Bang Dwi pasti bertanya-tanya kan, e-trap itu apa sih, singkatan dari apa sih? Apa itu? Itu sejarahnya gimana Mbak? Kok tiba-tiba jadi software sebelumnya dari Tapping Box tuh? Langsung masuk ke servernya Bapenda. Ketika Bang Dwi lapor di pajak online, langsung tuh nanti data-datanya ada muncul di situ semua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Aye Ponana dan Aye Bang Dwi. Selamat datang di podcast obrolan pajak daerah Bapenda Jakarta. Lebih kenal, lebih bijak. Halo Bang Dwi, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Kalau Mpok gimana kabarnya, Pok? Alhamdulillah sehat juga, cuman buat cuaca saat ini lagi banyak yang batuk-batuk, pilek iya, benar, nih benar, Bang benar Dwi. Banget. Jadi kita juga reminder ke Sobat Pajak semua ya buat tetap jaga kesehatan. Soalnya memang cuacanya lagi gak menentu ya. Minum vitamin diperbanyak. Minum vitamin, banyakin minum air hangat kali. Iya betul. Oke Bang Dwi, kita mau ngebahas sesuatu nih yang seru-seru sama Sobat Pajak semua. Oke, apa nih Mbak yang seru-seru nih Mbak? Kita mau ngebahas tentang e-trap. Tau gak sih e-trap apa Bang? E-trap pernah dengar sih, cuman lengkapnya belum tahu apa itu Mbak. Oke, nah Sobat Pajak, jadi kalau Sobat Pajak sama Bang Dwi biasanya lewat nih di jalan-jalan kan ada LED tuh, ada tulisannya e-trap gitu kan. Nah Sobat Pajak sama Bang Dwi pasti bertanya-tanya kan, e-trap itu apa sih, singkatan dari apa sih, apa itu, Mbak? Gunaannya apa gitu kan. Nah kita mau ngebahas di sini, kita kulik lebih dalam terkait e-trap sendiri gitu. Oke. Boleh, ayo. Oke, Bang Dwi. Oke, e-trap sendiri singkatan dari Electronic Transaction Corporation Agent yang itu berfungsi atau bertugas atau bertujuan kali ya untuk mengumpulkan data transaksi yang terdiri dari bermacam-macam sumber data sehingga proses konsolidasi data menjadi lebih cepat, tepat dan akurat serta dapat dijadikan data pendukung terhadap data pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi Bang Dwi, kalau Bang Dwi punya restoran nih, nah restorannya dipasangin e-trap di servernya. Nah maka dari itu Bang Dwi nggak perlu lagi lapor secara manual nih, karena data-data transaksi Bang Dwi sudah tercapture di e-trap itu. Nanti akan dikirimkan di server Bapenda dari pajak online kita. Begitulah gambaran kasarnya. Begitu. Jadi e-trap ini itu software ya Mbak ya? Betul. E-trap itu berbentuk agent software. Jadi bukan perangkat seperti Tapping Box, bukan ya. Jadi kan dulu kita sempat ajar Tapping Box tuh. Akhirnya sudah tidak ada lagi. Kita selaraskan semuanya, kita seragamkan semuanya menjadi e-trap itu. Oh iya, dulu kan ada Tapping Box yang di kafe-kafe itu ada tambahannya itu ya. Kalau sekarang udah nggak pakai itu lagi. Udah tidak pakai. Jadi langsung diinstal gitu. Buat Sobat Pajak semuanya, kalau misalnya memang dulunya dari Tapping Box, bisa juga nih lapor ke Bapenda buat diseragamkan ke e-trap saja begitu. Jadi nanti ada tim dari tim implementer e-trap akan mendatangi wajib pajak yang akan menginstal softwarenya ke server aplikasinya. Itu sejarahnya gimana Mbak? Kok tiba-tiba jadi software sebelumnya dari Tapping Box tuh? Awalnya gimana itu Mbak? Aku jelasin ya Bang Dwi. Boleh. Jadi berdasarkan instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Bapenda bahwa seluruh data transaksi harus dimiliki dan dikuasai oleh internal Bapenda. Itu yang pertama. Nah setelah itu kita mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 98 tahun 2019 tentang pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik yang dilakukan bekerja sama dengan sebelumnya, yaitu Bank BRI, Bank DKI dan Bank BNI, dinyatakan belum terlalu maksimal seperti itu Bang. Makanya tools yang dapat digunakan sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam mengawasi transaksi yang dilakukan untuk mewujudkan keterbukaan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat ini, ya salah satunya e-trap ini. E-trap ini ya. Iya, jadi mempermudah ya buat para pelaku usaha. Betul sekali. Jadi laporannya bisa lebih enak gitu ya.
Ya. Jadi kalau misalnya Bang Dwi punya sebuah usaha dan udah dipasangi e-trap nih, nggak perlu tuh nyusun laporan secara manual gitu, nggak usah. Karena memang data transaksi yang sudah terrecord akan langsung masuk ke servernya Bapenda. Ketika Bang Dwi lapor di pajak online, langsung tuh nanti data-datanya ada muncul di situ semua gitu. Oke, berarti kalau misalkan saya punya usaha nih Mbak, berarti tahapan implementasinya gimana itu Mbak? Oke, tahapan implementasi e-trap ya. Oke, yang pertama instalasi di server Bapenda yang terdiri dari instalasi dan konfigurasi master e-trap. Lalu yang kedua instalasi dan konfigurasi aplikasi dashboard e-trap dan instalasi dan konfigurasi admin POS. Yang ini dilakukan oleh tim implementer e-trap tadi. Oke. Jadi wajib pajak nanti menyerahkan penginstalan ini kepada tim implementer Bapenda begitu. Jadi nanti ada timnya Bapenda yang datang ke tempat kita ya. Betul sekali. Wah, berarti enak banget ya. Jadi kita tinggal hubungi aja Bapenda, Pak saya mau dipasangin e-trap nih di usaha saya. Kita secara terbuka monggo-monggo banget gitu. Karena dari sisi Fiskus kita juga terbantu banget atas kesadaran WP ini mau lapor gitu kan. Nah, gitu Sobat Pajak. Berarti buat kalian yang para pelaku usaha sekarang udah dipermudah sama Bapenda DKI. Jadi kalian semua nggak usah datang bawa alat-alat atau apa. Jadi nanti Bapenda aja yang akan datang ke tempat usahanya. Itu ya Mbak Nana ya. Seperti mungkin jemput bola. Jemput bola ya. Kita yang datang. Lalu yang tahap kedua ada akuisisi OPD yaitu yang akuisisi OPD yang kelolaan Bank BRI, Bank DKI dan BNI, dilakukan survei ketersediaan data pada sumber data dan survei ketersediaan perangkat transaksi. Lalu tahap ketiga instalasi pada sumber data, melakukan install agent pada perangkat sumber data, dan yang keempat yaitu evaluasi hasil collecting data dari sumber data seperti itu Bang. Jadi selain penginstalan tadi, setiap usaha sepertinya juga harus mempunyai perangkat keras yang memang mendukung software ini seperti contohnya kayaknya tablet ya begitu. Nanti coba kita tanyakan ke tim e-trap juga ya. Jadi minimal punya PC atau tablet atau komputer nyambung ke internet itu baru bisa dipasangin e-trap ya. Ya. Oke. Terus kalau sebelumnya kan berarti dilakukan sama bank itu Mbak ya. Nah itu sekarang dilakukannya sama internal Bapenda. Berarti udah nggak dilakukan sama bank lagi ya Mbak ya. Ya, pemasangan perangkat online yang sebelumnya dilakukan oleh Bank BRI, Bank DKI, dan Bank BNI akan dialihkan dan dilakukan langsung oleh tim implementer Bapenda tadi yang saya bilang pertama tadi sama Mas Dwi. Jadi Bapenda mempunyai tim implementer e-trap yang nantinya kita akan langsung datang ke wajib pajak, ke usahanya wajib pajak untuk melakukan penginstalan tadi seperti itu. Lalu wajib pajak yang telah di-online-kan oleh Bank BRI, Bank DKI dan BNI akan dialihkan ke Bapenda secara bertahap. Jadi memang ada kan kita memang mempunyai data ya Mas ya. Mana sih WP kemarin yang sudah bekerja sama dengan Bank DKI, Bank BRI dan Bank BNI, itu kita lakukan secara bertahap, mungkin peralihan kali ya, ke software e-trap ini seperti itu. Jadi nanti kita lihat alamatnya, kita datangin tempatnya seperti itu. Oke, jadi nanti yang udah di bank-bank sana akan dialihkan ke e-trap semua ya? Ya, jadi wajib pajak yang existing sudah memasang alat perangkat yang telah bekerja sama dengan ketiga bank tadi, nanti kita secara bertahap kita alihkan ke e-trap melalui tim implementer Bapenda tadi. Nah, wajib pajak yang di-online-kan adalah wajib pajak yang sudah menggunakan POS atau Point of Sales sebelumnya atau terdapat PC atau tablet yang tadi Mas pada wajib pajak tersebut. Nah, secara umum POS ini merujuk pada lokasi fisik atau sistem perangkat lunak yang digunakan untuk memproses transaksi antara penjual dan pembeli. Kalau WP masih menggunakan cara manual, maka akan diberikan himbauan untuk menggunakan minimal perangkat yang diimplementasikan oleh sistem Bapenda. Jadi memang Mas, kita untuk software e-trap ini menyasar memang wajib pajak yang memang sudah menggunakan sistem
daripada pencatatan kasirnya begitu ya. Karena Oke. kalau misalnya masih manual memang sedikit lebih susah ya untuk peralihannya. Maka dari itu kita tetap menghimbau kepada para wajib pajak mungkin nanti melalui wilayah juga. Jadi untuk sedikit pelan-pelan beralih ke online system mungkin ya. Jadi yang transaksinya masih pakai kertas dicatat tuh nggak bisa ya, Iya. Mbak ya. Tapi mungkin juga sudah jarang kali ya di Jakarta yang pakai kertas ya. Sekarang udah jarang ya. Iya. Tahun 2025 masa masih ada yang pakai kertas ya, Mbak? Mungkin masih ada kalau misalnya memang pengelolaan restonya masih seperti itu. Cuman sepertinya agak jarang. Tapi kalau yang mau e-trap berarti harus sudah digital. Kalau yang masih kertas masih belum bisa ya. Ya, tapi kita tetap himbau ya kita kepada para wajib pajak biar untuk memudahkan juga ya Mas ya. Kalau Iya, laporannya kan biar betul. lebih gampang juga. Iya. Kalau misalnya masih pakai jurnal yang tulis menulis kan agak susah juga. Tapi kayaknya di Jakarta juga sudah jarang yang menggunakan seperti itu. Oke, jadi gitu para wajib pajak, sebaiknya kita semua beralih ke digital. Jadi supaya pencatatannya jelas, terus bisa di track historinya, minim fraud. Kalau misalkan masih di kertas, kalau banjir, kalau kebakaran, datanya hilang, ya kan? Betul kan, Mbak ya? Betul. Jadi kita memang himbau untuk digital, nanti bisa e-trap, nanti bisa terintegrasi. Jadi datanya bisa langsung lapor ke Bapenda seperti itu para wajib pajak ya. Terus kalau cara kerja sistem e-trap sendiri gimana sih? Oke, nah ini ada mekanisme cara kerja e-trap. Oke, jadi e-trap itu sebagai gambaran umumnya ya Mas ya, kita jelaskan gambaran besarnya saja. Jadi dari sumber data yaitu Pas Merchant atau misalnya Mas Dwi punya restoran lah, kita ambil data dari itu. Lalu data tersebut masuk ke software agent e-trap. Dan setelah itu mulai data yang berisi kode struk, tanggal transaksi, service charge, diskon, lain-lain, pajak dan total bill. Jadi per transaksi nanti ada tuh di rekapan e-trapnya seperti itu. Nah, lalu dari e-trap ini mengirimkan ke database Bapenda. Oke, langsung ke database Bapenda ya berarti betul. ya. Nah, dari database Bapenda ini bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan oleh yang pertama petugas. Petugas bisa mengakses data tersebut. Jelas, petugas Itu ya. kalau misalnya mengecek laporannya, jumlah omsetnya seperti itu. Lalu wajib pajak pun bisa mengakses juga Mas Dwi. Kegunaannya apa? Manfaatnya apa sih? Untuk melihat transaksi serta melakukan pembayaran dan pelaporan. Jadi bisa double check ya. Dari petugasnya cek, wajib pajaknya cek juga ya. Jadi kalau misalnya wajib pajak di sistem restonya nih, oh pendapatan saya harusnya bulan ini 20 juta, tapi kenapa di e-trapnya ke recordnya 30 juta? Itu nanti bisa tuh kita melakukan mungkin seperti konsolidasi atau penyesuaian. Bisa penyesuaikan lagi ya. Nanti kita lihat dievaluasi lagi yang kesalahannya ada pada di sistem restonya atau di sistem e-trap kita begitu. Lalu yang ketiga masyarakat. Masyarakat pun juga bisa bisa dibantu Mas Dwi. Kalau masyarakat ini bisa untuk partisipasi berarti kayak palingnya Mbak ya, untuk aktif untuk melaporkan bill transaksi yang dilakukan. Oh iya. Nanti ada poin sama reward kalau masyarakat ya. Jadi kita kasih tahu juga ya kepada para wajib pajak semua. Jadi kalau misalnya wajib pajak nih misalnya datang ke resto nih, di situ pasti ada QR code untuk melaporkan pembayaran wajib pajak yang udah dilakukan di resto tersebut. Jadi biasanya ada di itu sobat di di dekat kasir. Di situ ada Mas Dwi. Jadi kalau misalnya Mas Dwi lagi di mall nih, di resto itu biasanya ada tuh QR. Jadi laporkan billing kamu atau gimana gitu kalimatnya. Jadi kalau misalnya Mas Dwi sudah dapat billnya, bisa tuh itu difoto, Mas Dwi scan aja QR-nya, di-upload aja tuh struknya. Jadi kita aktif supaya ikut mengontrol juga ya, supaya wajib pajaknya juga menyetorkan sesuai ya. Kalau semua masyarakat menyetorkan, akhirnya datanya harusnya sama ya, Mbak ya. Iya, kalau misalnya semuanya menyetorkan ya, kita harapannya sih seperti itu. Makanya itu mungkin sebagai himbauan juga, awareness kepada masyarakat. Oh, ternyata kita juga bisa loh sambil
ngawasin pajak bareng-bareng gitu loh. Jadi cara kerja e-trap ini tidak ada yang baru atau tidak ada yang beda, sama aja dengan cara kerja software dari Bank BRI, Bank DKI atau BNI, hanya penggantian agent atau software tadi pada alat pos wajib pajak gitu aja sih. Berarti nanti masyarakat itu kalau sering melaporkan makin banyak dapat poin dan reward ya Mbak ya? Bisa jadi kemarin kebijakannya kayaknya gitu deh. Di tulisannya sih seperti itu. Oh iya, berarti ya ada rewardnya ya Mas ya. Makanya kita ajak sobat pajak buat sering jajan, sering ngumpulin struknya diupload biar dapat poin juga di kita. Ya kan Mas? Ya betul gitu tuh wajib pajak. Jadi setelah makan jangan lupa difoto, dimasukkan di QR, di scan di QR itu, kemudian nanti diupload ke dalam web Bapenda ya. Seperti itu. Maka kalau misalnya kita dapat ambil sebuah kesimpulan ya Mas Dwi ya, kalau misalnya cara kerja sistem e-trap itu sendiri ya, e-trap itu akan membaca data transaksi melalui akses sumber data yang diberikan, lalu mengcapture dan mengirimkan langsung ke server Bapenda. Oke. Lalu, nah kalau misalkan kita mau pasang e-trap nih Mbak sebagai wajib pajak, itu sumber data yang bisa dikelola sama e-trap tuh yang gimana aja Mbak? Sumber data yang bisa dikelola ya. Jadi sumber data yang dapat dikelola oleh e-trap itu, e-trap dapat membaca banyak jenis sumber data seperti database SQL, file TXT, APL, FTP, dan cloud application, dan data jenis sumber data lainnya. Sorry, mungkin maksudnya API mungkin Mbak ya? API kok API. Bukan APT ya Mas ya, itu lagu. Untung dibenerin sama Mas Bi. Jadi bisa pakai SQL, pakai TXT, pakai API, semuanya bisa ya Mbak? Bisa. Jadi nggak harus pakai satu, misalnya harus punya API doang atau pakai TXT doang tuh. Nggak seperti itu ya kalau e-trap seperti itu. Tapi nanti untuk lebih jelasnya, kalau misalnya sobat pajak mau masang e-trap, nanti akan dijelaskan oleh tim implementator tadi. Nah, setelah misalkan di data transaksi bisa diakses sama e-trap tuh Mbak, bagaimana sih caranya buat lihat hasil penarikan data yang dilakukan sama e-trap dan dicocokin datanya itu gimana sih caranya? Oke, wajib pajak nantinya akan diberikan akses ke sistem e-trap dan dapat memonitoring seluruh transaksi yang telah dikirimkan ke server Bapenda tadi. Nah, kayak tadi Mas yang aku jelasin. Jadi kalau misalnya nih, omset saya harusnya hariannya nggak segini nih, kenapa jadi segini? Itu bisa nanti kalau misalnya ada yang perbedaannya, bisa nanti lapor ke tim implementer. Biar bisa sama-sama evaluasi kesalahannya ada di mana seperti itu. Oke. Nah, untuk metodenya sendiri yang mendukung implementasinya itu seperti apa Mbak? Oke, sistem e-trap itu bisa menyesuaikan dengan sistem yang dimiliki oleh wajib pajak. Metode yang didukung oleh sistem e-trap itu yang pertama, instalasi agent e-trap untuk wajib pajak yang memiliki database transaksi pada lokal pos atau server. Itu yang pertama ya Mas. Oh, jadi yang usaha-usaha ini yang udah punya server sendiri atau pakai POS lokal, itu nanti diinstalin agent di dalamnya gitu ya. Tuh. Lalu API untuk wajib pajak yang menggunakan metode sharing atau melalui API. Lalu crawler untuk wajib pajak yang menggunakan POS berbasis cloud. FTP untuk wajib pajak yang menggunakan metode sharing data dengan folder FTP seperti itu. Oh gitu. Jadi banyak ya metodenya yang Mbak ya bisa dilakukan. Menawarkan kemudahan wajib pajak ini, wajib pajak pun juga bisa memilih. Saya bisa pakai ini nih. e-trap pun bisa menyesuaikan begitu. Nah, kalau kriterianya sendiri wajib pajak yang boleh pasang e-trap itu yang seperti apa aja Mbak? Oke, beberapa kriteria objek pajak yang dapat diimplementasikan sistem e-trap ini tuh sendiri yaitu yang pertama nih Mas Dwi, terdapat sistem pencatatan transaksi yang memiliki database. Oke, berarti yang POS itu termasuk di sini ya. POS itu termasuk. Lalu yang kedua, ya. sistem pencatatan transaksi terhubung dengan internet. Berarti syaratnya cuma 2. Iya. Punya sistem yang bisa mencatat transaksi dan menyambung ke internet. Betul sekali. Berarti banyak yang bisa join ya e-trap ini sebenarnya Mbak Nana ya. Banyak ya. Oke. Makanya ini kita juga baru berusaha nih Mas Dwi biar pemasangannya e-trap ini merata ke wajib pajak yang ada di Jakarta gitu. Tuh wajib pajak. Berarti syaratnya nggak susah. Syaratnya nggak susah untuk daftar e-trap ini, syaratnya cuma 2. Cuman punya internet sama database transaksi. Pencatatan. Oke, terus kalau keamanan sendiri nih di sistem e-trap tuh
gimana keamanan database-nya? Kan kita kan memberikan akses nih, kita punya sebagai wajib pajak kan punya POS, kita berikan akses untuk e-trap nih. Keamanan datanya gimana itu? Oke. Sistem e-trap ini hanya membaca data saja, jadi tidak akan merubah ataupun menghapus data. Oh, jadi e-trap ini nggak bisa ngedit-ngedit Tidak bisa. transaksi ya, cuman Betul. baca aja ya, Yes. sesuai dari kita ya. Ya. Jadi sesuai data real pada saat itu gitu. Oke. Nah, berarti kalau internet itu wajib, apa bisa dinego misalkan pakai yang lain gitu? Apa harus ada internet ya? Maksudnya Untuk implementasi e-trap ini, heeh. itu harus ada internetnya Oh, di ya. posnya, tempat lokasinya harus Mas itu. tersedia koneksi internet pada pos atau komputernya. Karena karena internet itu dibutuhkan untuk mengirimkan data ke server Bapenda. Jadi kalau misalnya memang internetnya lagi gangguan, juga nggak bisa ngirim tuh datanya. Tuh. Tapi kalau misalkan ada gangguan sebentar, datanya tetap terkirim nggak? Tetap Atau hilang? terkirim. Tetap terkirim ya? Cuman nanti mungkin agak ke pending ya. Pending ya. Cuman Jadi beda nggak real kasus time kalau gitu misalnya ya? di Resto Mas Dwi belum ada koneksi internet, pencatatannya masih manual, itu tidak Itu bisa. nggak bisa. Cuman kalau ada internet tapi lagi trouble, itu nanti setelah nyambung akan terkoneksi lagi ya. Jadi tetap terkirim, datanya nggak hilang gitu ya, Mbak ya. Nah, selain itu kalau misalnya memang nanti datanya memang tidak terkirim, wajib pajak pun bisa berkoordinasi dengan tim implementer kok. Jadi kalau misalnya harusnya omset saya segini, kenapa jadi segini begitu. Jadi nanti bisa gitu. dilakukan pengecekan. Menarik juga ya e-trap ini berarti Mbak ya. Iya. Bermanfaat buat kita semua berarti ya, bagi wajib pajak, bagi Bapenda sendiri juga, mempermudah ya. Bahkan bagi masyarakat bisa dapat reward juga sama tadi poin yang kalau upload lapor. skill Iya. ya. Upload tuh bagi yang quiz hunter tuh biasanya yang cari-cari hadiah, cari diskon tuh bisa sering-sering upload. Dapat diskon-diskon atau hadiah-hadiah ya gitu ya, Mbak ya. Iya. Nah, gimana Bang? Kayaknya udah cukup banget ya, cukup lengkap juga udah kita lengkap membahas sih. tentang e-trap ini Informasinya ya. Sobat udah Pajak semua. cukup lengkap ini sih, Mbak. Nah, mungkin ada harapan nggak Mas Dwi ke sobat pajak semua terkait bahasan e-trap ini? Ya mungkin dengan kita diskusi ini nih Mbak, dari Mbak Dana yang ahli tadi saya banyak nanya, harapannya nanti Ya juga sih, juga sama-sama melengkapi kali ya. jadi kita harapannya jadi semua bisa lebih tahu tentang e-trap ini gimana, caranya gimana, untuk apa. Harapannya masyarakat jadi bisa lebih tahu ya tentang e-trap ini ya Mbak Nana. Betul banget. Jadi harapan kita juga dari Bapenda pun masih berusaha untuk meratakan pemasangan e-trap ini ke objek-objek pajak pemilik usaha yang ada di Jakarta, seperti itu ya Mas Bi ya. Yang pertama agar manfaatnya juga dapat dirasakan untuk wajib pajak, untuk Fiskus, dan kita pun juga mengajak para masyarakat untuk dapat melaporkan transaksinya mungkin ya melalui upload bill di QR merchant yang biasanya kita pasang seperti itu. Oh gitu, oke. Untuk partisipasi, saya udah belanja segini nih gitu loh. Jadi harusnya resto ini dapat omset segini begitu. Oh gitu. Tapi juga mungkin kalau misalnya cuma beberapa masyarakat aja yang upload bill tadi juga nggak terlalu mengcover ya omset dalam 1 bulan, tapi ya kita salah satu bentuk usaha kita ya untuk mengajak partisipasi dari masyarakat itu. Jadi biar semuanya ikut berpartisipasi, kita semua bareng-bareng untuk memonitor dan melaporkan pajak ya. Iya betul. Nah, buat para wajib pajak yang masih punya pertanyaan terhadap informasi atau pajak lainnya, bisa hubungi kita melalui media sosial dan WhatsApp kita di bawah ini ya. Dan atau menghubungi call center kita di 1500177. Nih, di sini ada sosmed kita nih di sini. Mas editor nanti tolong ditaruh sini ya. Sosmed kita yang lengkap biar sobat pajak nggak bingung nih kita mau hubungin di mana gitu kan. Oke. Oh iya, untuk sobat pajak juga jangan lupa ya untuk like,
komen dan subscribe channel kita untuk dapat informasi terbaru tentang pajak daerah. Betul sekali. Terima kasih ya Sobat Pajak sudah mau hadir. Semoga Sobat Pajak semua semakin paham terkait pajak daerah, terkait pemasangan e-trap, dan apabila siapa tahu Sobat Pajak di sini punya usaha yang belum dipasangin e-trap, di sini langsung hubungin call center kita buat dipasangin e-trap. Kita sangat terbuka, kita sangat monggo banget nih gitu kan, kita langsung terbuka lebar ya Mas ya, istilahnya seperti itu. Kita fasilitasi semua wajib pajak yang mau memasang e-trap supaya datanya terintegrasi dengan Bapenda. Betul sekali. Akhir kata, sukses Jakarta. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.